dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria yang berkata, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria yang rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Tuhan berkata, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu
kita menggabungkan antara liturgi resmi perayaan Ekaristi dan devosi kepada Bunda Maria melalui Ekaristi pembukaan bulan Maria, bulan Mei ini. Semoga kita sebagai orang beriman tidak hanya menyandarkan diri kepada kepandaian akal budi untuk memahami iman kita, memahami ajaran-ajaran gereja, tetapi semoga perasaan, kasih, dan juga cinta kita libatkan dalam rangka mengasihi Tuhan, mencintai gereja, dan juga mengasihi Bunda Maria. Kita hanya sejenak menyadari salah dan dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita menyatukan doa-doa kita bersama dengan intensi lisan saudara-saudari kita. Bersyukur atas terkabulnya permohonan doa melalui novena Santo Yudas Thaddäus. Bersyukur atas terkabulnya permohonan doa melalui novena 3 kali Salam Maria dan 77 kali doa Bapa Kami. Semoga anugerah yang berlimpah ini senantiasa meneguhkan iman, menguatkan harapan, dan mengobarkan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kita juga berdoa bagi kebahagiaan kekal Bapak Herman Bursok, Oma Yohana Somat, Bapak Antonius Rawarin, Ibu Ida Maria Kambeubud, dan semua keluarga yang sudah meninggal. Semoga salah dan dosa mereka diampuni dan diperkenankan berbahagia abadi di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 177. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh agar memahami dan mengenal bahwa kekuatan dan keselamatan terdapat pada nama Yesus Kristus Putra. Terimalah ungkapan syukur atas terkabulnya permohonan doa melalui novena Santo Yudas Thaddäus, melalui novena 3 kali Salam Maria dan 77 kali doa Bapa Kami. Semoga imannya semakin kau teguhkan, harapannya kau kokohkan, dan kasihnya semakin kau kobarkan. Dan bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal, kau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Juga dengarkanlah doa-doa umat-Mu kaum beriman
yang pada sore ini bersama-sama merayakan Ekaristi untuk membuka bulan Mei, bulan Maria ini. Semoga doa-doa kami sepanjang bulan ini Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agung Yahudi. Imam besar lalu memulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semua. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan mendapat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Seandainya kita ditanya, lebih senang ikut misa, ibadah sabda, atau ikut rosario? Lebih senang ikut ibadah sabda, ikut misa, atau ikut rosario? Bisa. Oke. Karena kita ada di sini. Kadang-kadang di Kompas gitu ya. Kalau pas ibadah Kompas gitu. Berapa kira-kira yang datang biasanya setiap Kompas? 30. Warganya 20, yang datang 30. Biasa rata-rata berapa yang datang di Kompas ibadah ketika ibadah Kompas? 50. 50. Kompas mana nih yang ibadah Kompas 50? Mikael. Anak-anaknya 45, yang dewasa 5, bapak-bapaknya 1, Pak Lukas. Ada Kompas lain yang lebih banyak ketika ibadah Kompas lebih daripada 50? Daniel. Oh ya, saya percaya karena setelah ibadah Kompas ada acara malam mingguan. Kompas yang lain saya yakin juga bersemangat, juga antusias. Apa kiranya yang diajak kepada kita dengan bulan Mei, dengan bulan Maria ini? Bahwa kita mengenal yang disebut sebagai liturgi resmi, yaitu perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi itu di mana-mana baku itu sama. Urutannya sama, bacaannya sama, bahkan doa-doanya relatif sama, kecuali ada sesuatu yang ditambahkan atau sesuatu yang diubah karena ada momen tertentu, ada rumusan yang baku. Dan karena di banyak tempat tidak tercukupi pelayanan untuk misa, maka ada ibadah sabda, itu juga menggunakan rumus yang baku. Urutannya itu jelas, bacaannya juga jelas, dan doa-doanya juga sudah baku biasa. Tetapi selain itu ada yang disebut sebagai devosi. Devosi ini kalau mau diartikan secara harfiah, ini adalah penghormatan khusus kepada pribadi Tritunggal dan atribut-atributnya. Jadi nanti kalau pulang ke rumah ditanya, ada apa tadi di gereja? Misa campur devosi. Apa itu devosi? Devosi adalah penghormatan secara khusus kepada pribadi Tritunggal dan atribut-atributnya. Itu salah satu yang tadi disampaikan dalam intensi misa. Ada devosi kepada Santo Yudas Tadeus, ada devosi kepada Bunda Maria, ada
ada devosi kepada Santo Yosef, ada devosi kepada Hati Kudus Yesus, ada devosi kepada santo dan santa yang lain, ada yang berdevosi kepada Pastor Henslow, ada. Maka kadang-kadang ada yang mengatakan, Pastor Henslow doakanlah kami. Moga-moga itu karena iman bahwa beliau yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan juga sudah berbahagia abadi di surga, atau hanya mungkin perasaan saja. Tetapi sekali lagi bahwa antara aturan dan perasaan mau dimunculkan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita tidak hanya dituntut untuk ikut aturan-aturan baku saja. Ikut aturan itu baik, itu benar, itu tidak keliru, dan itu harus. Karena kalau tidak ikut aturan, kita disebut sebagai orang yang tidak tahu aturan, dan mungkin kita bisa dikeluarkan atau bahasa kasarnya diekskomunikasi sebagai anggota gereja Katolik. Tetapi semoga kita juga menyadari bahwa Yesus yang kita imani, yang telah membebaskan kita dari dosa, Dia mengajarkan kepada kita cinta dan kasih. Dan tentu saja cinta kasih itu bukan hanya berkaitan dengan soal akal budi yang jernih, bukan hanya berkaitan dengan soal ilmu pengetahuan, bukan hanya soal pikiran, tetapi cinta kasih itu juga melibatkan hati. Maka devosi yang hidup, yang kita hidupi, yang ada di dalam diri kita sebagai orang beriman, harapannya akan membuat liturgi yang baku itu menjadi indah. Jadi kita tidak hidup hanya lurus-lurus saja, tetapi ada sesuatu yang indah. Karena kita sebagai manusia, kita tidak hanya hidup berdasarkan sesuatu yang baku, tetapi juga memainkan perasaan di dalam hidup kita. Maka ada orang-orang yang punya perhatian memperbaiki mimbar ini, yang tadinya tidak begitu kelihatan sekarang menjadi kelihatan. Ada yang tidak ditugaskan tetapi juga menghias altar dengan bunga-bunga. Ada yang tidak ditugaskan meskipun juga sering ditugaskan membersihkan gereja dan lain sebagainya. Ada yang menciptakan karya seni, misalnya membuat renda-renda yang indah seperti ini. Itu bukan aturan baku, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Bunda Maria. Maria digambarkan sebagai sosok yang indah. Ibu Maria digambarkan sebagai sosok yang penuh keibuan. Ini bukan soal aturan baku, ini adalah soal devosi. Maka semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang berdevosi kepada Bunda Maria selama bulan Mei ini menghidupkan kehendak kita, perasaan kita, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Tadi saya mengatakan bahwa devosi adalah penghormatan khusus atau kecintaan secara khusus kepada pribadi Tritunggal. Maka ada devosi Hati Kudus Yesus, ada devosi Roh Kudus yang kita doakan setiap kali mau Pentakosta. Ada tapi sangat jarang berdoa khusus kepada Allah Bapa. Atribut-atributnya tadi sudah dibicarakan, ada santo, santa dan lain sebagainya. Maka sekali lagi semoga kita yang minimal selama bulan Mei, 1 bulan ini, kita yang berdevosi kepada Bunda Maria, selain kita mengasihi Bunda Maria, kita mencintai Tuhan, kita juga mengembangkan kasih kita kepada sesama, termasuk semoga mampu meresapi kehidupan liturgi kita sehingga menjadi indah, sehingga liturgi itu menjadi hidup, sehingga liturgi itu menjadi menarik. Memang tidak ada yang keliru di dalam kehidupan devosi. Maka perdebatan apakah rosario itu boleh disisipi permohonan atau tidak, apakah rosario itu doa permohonannya harus di awal, apakah rosario itu permohonannya harus di akhir, dan lain sebagainya. Itu adalah soal paradigma masing-masing orang, masing-masing pihak. Tetapi kalau kita mau melihat secara sejarahnya, bahwa memang devosi doa rosario ini adalah doa yang menggantikan pengucapan Mazmur yang jumlahnya 150 itu.
Maka karena dulu tidak cukup banyak orang yang bisa membaca dan menulis, maka untuk menghafalkan Mazmur yang 150 itu kesulitan. Maka disederhanakan mengucapkan doa Salam Maria 150 untuk menggantikan Mazmur yang jumlahnya 150 bab itu. Maka ada pencerahan lagi bahwa 150 itu masih dibagi 3 lagi. Ada peristiwa gembira, ada peristiwa sedih, ada peristiwa mulia. Peristiwa terang ini adalah sekali lagi bentuk kecintaan kepada pribadi Tritunggal Maha Kudus dan atribut-atributnya. Maka ada peristiwa terang. Maka semoga tidak sampai baku pukul di Kompas tentang format rosario, mau disisipi permohonan atau mau di atas atau mau di bawah. Tetapi kalau mau menggunakan format yang menggabungkan antara liturgi yang baku dan devosi, bisa dibuat. Misalnya kalau mau tidak pakai format ibadah sabda, maka dibuat intensinya atau permohonannya dibuat di depan. Berdoa untuk keluarga yang ketempatan hari ini, berdoa untuk yang berulang tahun, berdoa untuk yang sudah meninggal, baru kemudian rosario itu, dan tidak perlu disisipi. Atau format ibadah seperti biasa, ada pembuka, lalu di situ ada bacaan, boleh dipilih 1 bacaan, boleh 2 bacaan, dan kemudian setelah memilih singkat kalau ada, kemudian dilanjutkan dengan rosario, dimulai dengan Aku Percaya, kemudian ada doa umat, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah devosi. Maka silakan diatur sebaik-baiknya supaya tidak menjadi batu sandungan satu sama lain, supaya kita sama-sama enak mengungkapkan kecintaan kita kepada pribadi Tritunggal Maha Kudus, kecintaan kita kepada Bunda Maria, kecintaan kita sebagai warga Kompas, kecintaan kita sebagai warga gereja. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sampaikan doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria dari sejak awal mula, dari segala noda dosa, dan menebus kita dengan wafat dan kebangkitannya. Bagi gereja Yesus Kristus di dunia yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa, namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan-Mu yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi kami satu sama lain. Kami mohon kepada-Mu ya bagi para imam dan semua orang lain yang bertugas mewartakan kabar sukacita Injil, ya Bapa, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah karena penebusan Yesus Kristus. Kami mohon kepada-Mu ya Ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh cinta kasih kami satu sama lain, kecintaan kami kepada pribadi Tritunggal dan atribut-atributnya, serta keyakinan dan kemantapan iman kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Kami mohon kepada-Mu ya melalui doa novena 3 kali Salam Maria dan 77 kali doa Bapa Kami. Semoga anugerah istimewa ini semakin meneguhkan iman, mengokohkan harapan, dan mengobarkan kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan.
Semoga kebaikan di dalam diri kami lebih kuat daripada kejahatan yang ada dalam diri kami dan orang-orang di sekeliling kami, supaya kami semakin menampakkan cinta kasih, belas kasih dan kebaikan kepada dunia dan kepada sesama. Kami mohon kepadamu ya saudara-saudari kami yang telah meninggal ya Tuhan, entah yang di Timika maupun yang ada di kampung, khususnya untuk jiwa Bapak Herman Gurusok, Oma Yohana Esobat, Bapak Antonius Rahawarit, Ibu Ida Maria Kameugun, dan semua keluarga yang telah meninggal. Semoga salah dan dosa mereka Kau ampuni dan Kau perkenankan berbahagia abadi di surga. Kami mohon kepadamu ya bersama dengan Bunda Maria. Kami mohon kepadamu ya segala rahmat rencana terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih yang menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan bersama. Terima
lagu dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kesucian, terimalah kiranya doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama dengan persembahan. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung ini, dan semoga kami bersyukur kepada-Mu bersama dengan saudara-saudari kami atas terkabulnya novena Yudas Tadeus, novena 3 kali Salam Maria, dan doa Bapa kami 77 kali. Semoga kami kau anugerahkan iman yang kokoh demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami mengagumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, dan mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan berat, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil tiang, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya." Allah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Engkau roti kehidupan dan Dia ada selama. Kami bersyukur sebab kami bangga menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah teman-teman gereja yang tersebar di seluruh, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup terpilih dan harus administrator diocesan keuskupan kami Martin Tuhan serta semua rohanilah. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Herman Urso, Kumayana, Bapak Antoni Surahali, Ibu Ida Maria Kameu, dan semua orang yang telah berpulang dalam kekariman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih ambillah kami semua agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Tunggal, Santo Yosef Mempelai, para rasul terutama Santo Petrus pelindung bagi kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami juga berkenankan serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Terus petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita
dicelupkan, usahakan supaya tangan tidak menyentuh darah Kristus, lalu tangan kiri dipakai untuk jaga supaya tidak jatuh ke lantai. Dua 290. Amen.
543. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Yesus Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga nama Paskah semakin tambah dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Terimalah ungkapan syukur atas terkabulnya novena Yudas Thaddäus, novena 3 kali Salam Maria, dan 77 Bapa kami. Semoga semakin meneguhkan iman, harapan, dan kasih mereka kepada dan bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal, Kau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Semoga doa-doa kami kaum beriman yang kami lantunkan sepanjang bulan Mei bersama dengan Bunda Maria, Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir dalam Raja Karis hari ini, yang menyiapkan liturgi, organis, dirigen, pemazmur, lektor, mistinat, prodiakon, para suster, dan kita semua yang sudah turut ambil bagian mempersiapkan dekorasi dan lain sebagainya. Semoga Tuhan mendengarkan doa kita sepanjang bulan Mei ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan